Bagian A, teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan suatu proses belajar. Sedangkan teori pembelajaran adalah perspektif karena tujuan utamanya adalah untuk menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Adapun teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya variabel-variabel yang diamati dalam teori-teori pembelajaran yang perspektif adalah metode yang optimal untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa pendapat teori dari ahli mengenai belajar deskriptif dan perspektif. Yang pertama adalah menurut Brunner. Menurut Brunner, teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama dari teori pembelajaran adalah menetapkan suatu metode pembelajaran yang optimal. Sedangkan deskriptif karena tujuan utama dari teori belajar adalah menjelaskan proses suatu belajar. Yang kedua adalah menurut Reichland. Teori perspektif adalah goal oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goal free. Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan suatu hasil. Teori ketiga yakni Simon dalam The Gang 1989 mengemukakan perbedaan serupa dengan memaparkan persamaan karakteristik dari a perspective science, dan ia membandingkan dengan karakteristik dari a descriptive science. Dalam kerangka ini, nyata sekali bahwa teori pembelajaran termasuk dalam teori perspektif yang berpasangan dengan teori belajar yang termasuk teori deskriptif. Jadi, perbedaan teori belajar yang deskriptif dan teori pembelajaran yang perspektif dikembangkan lebih lanjut oleh Brunner, selanjutnya dengan Reichland pada 1983, Gropper pada 1983, dan Landa pada 1983. Teori-teori dan prinsip pembelajaran yang deskriptif menempatkan variabel kondisi dan metode pembelajaran sebagai givens dan memberikan hasil pembelajaran sebagai variabel yang diamati. Dengan kata lain, kondisi dan metode pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil pembelajarannya sebagai variabel tergantung. Sebaliknya, dalam teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang perspektif menempatkan kondisi dan hasil sebagai givens, sedangkan metode yang optimal ditetapkan sebagai variabel yang bisa diamati. Jadi, metode pembelajaran sebagai variabel tergantung. Sedangkan ada pendapat dari ahli lain yakni Chase Asri Budiningsih pada tahun 2004 mengemukakan teori belajar menaruh perhatian pada hubungan antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar. Sedangkan teori pembelajaran sebaliknya, teori ini menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi suatu proses belajar. Dengan kata lain, teori pembelajaran berurusan dengan upaya mengontrol variabel yang dispesifikasikan dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar. Jadi, untuk membedakan antara teori belajar dan teori pembelajaran bisa diamati dari posisi posisional teorinya, apakah berada pada tataran teori deskriptif atau perspektif. Jadi, teori pembelajaran harus memasukkan variabel metode pembelajaran. Bila tidak, maka teori ini bukanlah teori pembelajaran. Hal ini penting sebab banyak yang terjadi apa yang dianggap sebagai teori pembelajaran yang sebenarnya adalah teori belajar. Teori pembelajaran selalu menyebutkan metode pembelajaran, sedangkan teori belajar sama sekali tidak berurusan dengan metode pembelajaran. B. Teori belajar behavioristik. Imron 1996 sampai halaman 3-9 mengemukakan bahwa teori behavioristik belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Pendidik mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajaran maupun belajar mengajar dengan demikian dilaksanakan dengan conditioning, pembiasaan, peniruan, hadiah, dan hukuman sering ditawarkan dalam proses pembelajaran. Kedaulatan guru dalam belajar demikian relatif tinggi, sementara kedaulatan siswa sebaiknya relatif rendah. Teori ini juga disebut teori conditioning karena belajar tidaknya seseorang bergantung kepada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungan.
Behavioristik adalah belajar perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus atau keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan pendidik kepada pembelajar, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut. Contohnya ketika pembelajar atau siswa diberi tugas oleh pendidik, ketika tugasnya ditambah maka ia akan semakin giat belajarnya. 1. Teori belajar menurut Pavlov, bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning. Karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya, para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk memberikan atau menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. 2. Teori belajar menurut Edwin Guthrie Abbas. Belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Glader 1991. 3. Teori belajar menurut Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi atau stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable atau dapat diukur. Dengan kata lain, meskipun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. 4. Teori belajar menurut Skinner 1969 mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan tikus sebagai kelinci percobaan. Dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu respon yang timbul dari stimulus tertentu dan operan atau instrumental. Respon yang timbul dan berkembang karena diikuti oleh perangsang tertentu. 5. Teori belajar menurut Thorndike 1949, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba trial and error. Mencoba-coba ini dilakukan manakala seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon atas sesuatu. Dalam mencoba-coba ini, seseorang mungkin akan menemukan respon yang tepat berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya. C. Teori belajar kognitivistik. Menurut penganut paham behaviorisme, belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dipengaruhi oleh adanya stimulus dan respon. Teori behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar outcome, yaitu perubahan tingkah laku yang dapat dilihat dan tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi di dalam otak manusia karena hal tersebut tidak dapat dilihat. Teori belajar kognitif menurut pakar kognitif. 1. Teori belajar kognitif menurut Jane Page. Teori perkembangan kognitif disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. 2. Teori belajar menurut kognitif menurut Strom S. Brunner adalah imigrasi dari Polandia yang dibesarkan di New York. Bukunya tentang pendidikan yang terlihat mendukung prinsip kognitivisme antara lain dan adalah The Process of Education 1960 dan The Culture of Education 1996. 3. Teori belajar kognitif menurut Robert M. Gray adalah salah satu teori belajar yang berasal dari psikologi. Kognitif adalah teori pemrosesan informasi, yaitu information processing theory, yang dikemukakan Gregnick dalam Evelyn Serigar
dan Hartati Naras 2014 halaman 32 sampai dengan halaman 33. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Sedangkan pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu reseptor atau alat-alat indera, B. Sensory register atau menampung kesan-kesan sensoris, C. Short-term memory atau memori jangka pendek, D. Long-term memory atau memori jangka panjang, E. Response generator atau pencipta respon. 4. Teori belajar kognitif asubel. Teori belajar kognitif asubel dikenal juga sebagai teori belajar bermakna. Pembelajaran bermakna itu suatu proses mengkaitkan informasi baru, konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dengan belajar bermakna, informasi pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Teori belajar humanistik. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan efektif untuk memengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan efektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Hal yang penting lagi pada proses pembelajaran humanisme ini adalah harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi dapat berasal dari dalam, yaitu berasal dari diri sendiri maupun dari guru sebagai fasilitator. Adapun tokoh-tokoh humanistik sebagai berikut. Yang pertama, Abraham Maslow. Didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama adalah suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Karena sesungguhnya dalam teori humanistik ini sangat diperlukannya motivasi. Yang kedua, Carl Sam Rogers mengemukakan kebutuhan individu ada 4, yaitu pemeliharaan, peningkatan diri, penghargaan positif atau positive regard, dan penghargaan diri yaitu positive self-regard. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar. Suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Yang ketiga, Arthur Combs mengemukakan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Teori belajar konstruktivistik. Konstruktivisme berasal dari kata to construct yang artinya membangun atau menyusun. Menurut von Glasersfeld, konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Pengetahuan dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan dari teori belajar ini adalah untuk menumbuhkan motivasi peserta didik, mengembangkan motivasi dan kemampuan menjadi pemikir yang mandiri atau yang tidak harus distimulus terus. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mencoba menjelaskan bagaimana peserta didik belajar dengan membangun memahami untuk diri mereka sendiri. Bagian ini akan mengeksplorasi teori pembelajaran konstruktivisme dengan mendefinisikan konstruktivisme, memberikan berbagai pandangan konstruktivisme, dan menggambarkan bagaimana konstruktivisme berhubungan dengan pembelajaran mandiri dan pendidikan tinggi.
belajar konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama, Jean Piaget menyebutkan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses adalah untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas di kenyataan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Proses sebagaimana menurut Jean Piaget adalah sebagai berikut. A. Skemata, yaitu sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan, proses membangun pemikiran-pemikiran. B. Asimilasi, yaitu proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema. C. Akomodasi, yaitu terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. D. Keseimbangan atau ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Yang kedua, teori Piaget terdiri dari pengurutan, klasifikasi, decentering, atau membuat suatu proyek kerja dengan melibatkan berbagai unsur, dan reversibility atau kemampuan untuk mengeksplorasi dan membangun suatu kesimpulan, mengurai kemudian membangunnya lagi. Dan yang terakhir, penghilangan sifat egosentrisme. Yang ketiga, Vygotsky, yaitu peserta didik dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan suatu lingkungan sosial. Konsep penting menurut Vygotsky yaitu A. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. B. Scaffolding, yaitu individu diberi bantuan secara bertahap dengan pengetahuan awalnya, kemudian diberi dorongan, motivasi, dan evaluasi, serta penguraian masalah agar peserta didik lebih bertanggung jawab lebih besar lagi.